wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu yang terhormat, Prof. Tri Retnaningsih Suprabowati sebagai pembimbing 1, kemudian Bapak Dr. Budi Warsito sebagai pembimbing kedua, dan Bapak Dr. Jafron Wasik Hidayat sebagai penguji 2, dan saya sendiri sebagai penguji 1. Terima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu yang telah rawuh di kesempatan ini untuk sidang tesis dari Saudara Ardiansah Lubis mengenai kajian risiko ekotoksikologi amoksisilin di Sungai Seketak, Semarang sebagai dasar rekomendasi baku mutu limbah farmasi. Saudara Ardiansah, siap hari ini? Sehat Anda? Sehat ya. Baik, nanti Anda presentasi ya antara 10 menit sampai 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi ya. Sesi kedua dari para penguji. Kemudian nanti sesi ketiga penentuan hasil ya. Baik, saya kira untuk mempersingkat waktu silahkan Anda untuk mempresentasikan hasil penelitian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya tentang kajian risiko ekotoksikologi amoksilin di Sungai Seketak, Semarang sebagai dasar rekomendasi baku mutu limbah farmasi. Baik, latar belakangnya yang pertama adalah resursi global antimikrobial resisten AMR menyebabkan 1,27 juta kematian per tahun. Kemudian dari karakteristik limbah amoksilin sendiri, antibiotik paling umum namun sulit terdegradasi, efisiensi IPAL konvensional hanya 10-50%. Dan lokasi spesifik dari penelitian ini adalah di Sungai Seketak yang menerima beban limbah domestik dan fasilitas kesehatan atau Fanyankes di Kota Semarang. Kemudian ada gap regulasi di mana Permen LHK nomor 5 tahun 2014 itu belum mengatur parameter antibiotik. Urusan masalahnya dari pertanyaan utamanya ada bagaimana tingkat resiko ekotoksikologi amoksilin di Sungai Seketak terhadap organisme akuatik. Dan tujuannya adalah menganalisis konsentrasi amoksilin menggunakan pH dan menghitung koefisien risikonya, koefisien atau RQ-nya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan baku mutu limbah farmasi. Ini ada metodologinya, Pak. Itu ada lokasinya, ini ada denah Sungai Seketak, Pak. Itu kita menggunakan 4 stasiun yang menurut saya memiliki beban limbah amoksilin paling tinggi. Dan ada alat utama yang kita gunakan untuk menguji kandungan amoksilinnya menggunakan HPLC UV untuk deteksi amoksilin di perairan tersebut. Dan untuk analisis risikonya kita menggunakan rumus RV sama dengan PEC per PNEC. Dan predicted no effect konsentrasinya amoksilin yang ditemukan itu 0,00078 mg per liter. Makanya secara fisik dan kimia itu standar Pak, air sungai itu baik secara penggunaan baku mutu yang tadi 2014 nomor 15 tadi itu memang secara pengujian BOD COD-nya itu baik Pak, di bawah baku mutu semua bahkan. Jadi untuk kondisi perairannya memang kalau diuji secara lab sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan itu terlihat baik kualitas airnya. Tapi kita melakukan pengujian, nah ini juga pengujian dari tiap stasiunnya Pak, untuk pH-nya berapa itu ada semua di bawah baku mutu Pak, DO-nya
terus BOD-nya, COD-nya, TSS-nya. Jadi tidak ada yang melampaui baku mutu. Secara keseluruhan sebetulnya sungai ini terlihat baik sesuai dengan Permen LHK nomor 5 tahun 2014 juga tidak ada yang lebih bagus itu sesuai dengan baku mutu kelas 4 yang nantinya akan diajukan ke kelas 3 oleh pemerintah itu juga PP nomor 22 tahun 2021 juga tidak ada yang melewati baku mutu. Dari si konsentrasi amoksilinya, faktanya amoksilin terdeteksi pada beberapa stasiun sampling, Pak. Nah, hotspot stasiun 2 itu ada 2 stasiun sebetulnya. Stasiun 2 itu area pemukiman padat yang dekat dengan rumah sakit, Pak. Itu ditemukan 0,0082 mg per liter tertingginya yang saya temukan. Dan di stasiun 3, aliran sungai yang melewati Undip, Pak, yang lewat Maskam dan trek jogging itu saya ambil sampel di situ ditemukan 0,0065 mg per liter. Nah, analisisnya lonjakan terjadi karena limpasan limbah domestik dan kedekatan dengan fasilitas kesehatan. Di area sungai ini memang dilewati beberapa rumah sakit dan puskesmas, Pak, serta klinik-klinik kesehatan. Jadi memang mungkin ada aliran limbah yang belum terdegradasi dan terbawa ke aliran sungai yang ada di Sungai Seketak. Ini untuk hasil analisa amoksilin di setiap stasiunnya, Pak. Dari hasil HPLC itu di stasiun 1 sama stasiun 4 sebenarnya tidak ditemukan, Pak, kurang dari 0,05 sebetulnya. Tapi untuk stasiun 2 sama stasiun 3 itu ditemukan 0,082 dan 0,065. Tertingginya di stasiun 2 yang memang padat penduduk di area Banyumanik. Itu ada rumah sakit Banyumanik 2, rumah sakit Banyumanik 1, Hermina, Puskesmas Banyumanik, dan beberapa klinik-klinik keluarga juga. Itu beberapa memang aliran airnya itu tertujunya di Sungai Seketak. Ini untuk hasil dari HPLC, Pak, hujannya kita bisa melihat tentang tertingginya, Pak. Pada di metode penentuannya untuk analisa risikonya itu dari ada kurang dari 0,1 risiko rendah, dan kalau 0,1 kurang dari RQ atau RQ kurang dari 1 itu risikonya sedang, dan untuk RQ lebih dari 1 itu risikonya tinggi. Nah, diketahui dari RQ stasiun 2 dan stasiun 3 itu lebih dari 1, Pak. Jadi ditemukan 105,13 untuk stasiun 2 dan 83,33 di stasiun 3. Kesimpulannya, resiko ekologi di Sungai Seketak masuk kategori sangat tinggi. Hasil perhitungan koefisien risikonya, Pak, untuk sebelumnya di setiap stasiun itu sudah saya dikategorikan juga sesuai dengan yang saya dapat juga. Jadi untuk diselesaikan 1 dan 4 itu alhamdulillahnya rendah karena memang yang ditemukan kurang dari RV-nya, Pak. Tapi untuk stasiun 2 dan stasiun 3 itu tinggi, Pak. Cuma tinggi di sini kita belum tahu, Pak, apakah ini memang berbahaya atau belum, karena memang parameter dari pemerintah atau dari beberapa studi kasus di Indonesia memang belum ada yang membahas terkait limbah amoksilin ini berbahaya atau tidak dengan kandungan-kandungan yang seperti ini, Pak. Cuman secara hitungan ini menurut saya tentu. Dan ini ada indikator dan dampak ekologisnya, Pak. Ditemukan dominasi black SP, racun rambut, dan BCK kota siput yang secara analisa organisme ini tahan terhadap polusi berat dan potensi menjadi faktor pemitigasi resisten antibiotik atau ARG. Rantai makanan yang lebih tinggi, baik itu ikan ataupun manusia. Ini bisa dipindahkan ke rantai makanan tertinggi. Identitas organismenya, Pak, yang kemarin kita lakukan di stasiun-stasiunnya untuk limpahannya dan tinggi, Pak. Nah, pas diambil posisinya bulan Agustus, kemudian kondisi pengenceran airnya juga rendah, airnya juga terhitung jernih beberapa titik. Nah, ini mengakibatkan pelimpahan organisme yang cukup baik.
apa saya ambil itu karena kemungkinan mereka adalah di substrat dan mereka mungkin yang terkena polusi dari mereka diskusi dan urgensi mutunya kelemahan regulasinya mengapa PP nomor 22 tahun 2021 dan Kementerian nomor 5 tahun 2014 tidak cukup karena parameter konvensionalnya di uji dan jodi juga bisa mendeteksi risiko mikropollutan seperti antibiotik dan mikrobannya di Cina batas emisi antibiotik itu 0,1 ton per liter. Jadi dia usulannya jadi 0,5 ton per liter untuk antibiotik. Jadi semua ada bang. Kan di luar sana untuk ini dia memang produsen untuk bahan baku farmasi saat ini ada di Cina dan di India saat ini. Dan usulannya sini lebih Panankes dan farmasi. Dan kita tahu dari farmasi yang tidak lepas begitu saja teman, tapi juga ada pemantauan atau kayak gitu. Itulah dan rekomendasi ini. Dan untuk rekomendasinya perbaikan atau puskesmas ataupun farmasi untuk melakukan pendampingan intervensi kimia yang dihasilkan dan untuk revisi anggaran pemerintah 2014 juga Pak itu dengan memasukkan parameter antibiotik yang mungkin daya lingkungan dan manusia dan untuk monitoring rutinnya resiko obat di badan air oleh dinas pemerintah atau terkait teman-teman. Demikian Pak presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih. Saudara Diansa, silahkan duduk. Kemudian persiapkan untuk alat-alat tulis untuk mencatat mungkin masukan-masukan atau pertanyaan dari para penguji. Baik, untuk sesi pertama, monggo Pak Chevron untuk bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan. Monggo. Ya Pak. Sampaikan selamat sekali lagi untuk capaian yang sudah dicapai dari langkah proposal sebahasa hasil. Secara umum kita sudah cukup menyaksikan informasinya sudah memadai, namun sebagaimana tadi paparannya juga ringkas. Nah, ini di dokumennya juga naskahnya juga ringkas. Ya, saya kira juga ringkasnya ini juga di satu sisi memang ya cukup efektif, cuma nanti harus ada konfirmasi atau klarifikasi. Jadi secara prinsip semangat dari penelitian ini itu adalah untuk mengevaluasi aturan atau panduan atau pedoman ini secara prinsip. Semangatnya penelitian yang kaitannya dengan analisa amoksisilin di perairan sungai ini tujuan utama besarnya apa ini? Tujuan utama besarnya adalah itu sebetulnya saya kekhawatiran Pak untuk resistensi terhadap antibiotik. Beberapa negara sendiri itu hal ini sudah menjadi konsen, tapi di Indonesia belum disinggung.
belum Kan? disinggung. Iya. Jadi ingin lebih ke pencemaran antibiotiknya disinggung Pak. Kemudian ini yang Cina sudah, yang di India sedang diusulkan. Ada Pak, di lampiran saya tampilkan juga Pak. Buat tempat juga Pak. Memang tidak tertera terkait dengan informasi Pak, entah itu atau apapun di sini dan lain itu tidak tertulis Pak, cuman adanya itu ya terkait dengan SS N yang lebih spesifiknya ada oksilin atau antibiotik lainnya di sini itu tidak terus jelas. Sebenarnya bisa untuk sebetulnya concern saya ke antibiotik karena memang kemarin sempat jadi tren saat kenaikan limbah amoksilit atau ini berapa. Tapi untuk obat-obat itu di sini itu sebenarnya tidak hanya amoksilit, tapi obat-obatan lain seperti paracetamol itu harus dimasukkan sih Pak. Terkaitnya di untuk obat-obatan ini itu sangat sering boleh karena tahun 2012 Jakarta itu ada pencemaran paracetamol 99%. Itu baru ketahuan setelah banyaknya yang mati. Itu kan sama aja bisa ini terjadi sesuatu akan ujian lebih lanjut. Nah ini baru paracetamol. Bagaimana dengan antibiotik yang lebih ya. Ya paracetamol. Pak, tapi kan ada satu pautnya dengan kondisi pengolahan limbah baik dari masyarakat atau industri farmasi Pak. Pengolahannya seperti apa sehingga kalau mencemari lingkungan sekitarnya yang jadi ada aplikasinya di mana bila bakteri itu berbahaya nantinya untuk manusia Pak, dan manusia itu terjangkit, dan ketika nanti kita periksa di rumah sakit atau di secara medis takutnya bakteri ini tidak mati ketika
memberikan antibiotik Pak. Dan tentunya mungkin dari itu yang paham mungkin dari kedokteran atau orang itu biasanya CVC ini itu mengakibatkan kematian yang lalu tidak membunuh bakteri yang resisten tersebut. Oh iya Pak, itu kan memang di sungai Pak, tapi tadi ada proses pemindahan dari organisme akuatiknya ke rantai makanan, jadi itu bisa sampai ke manusia. Iya. Iya. Stasiun 1 dan 4 yang tidak deteksi. Oh, secara permen baku mutu dari Permen RW 14 tadi memang secara umum bagus Pak. Kalau mengikuti parameter yang ada Pak di PSK, PALN dan Nasional PH-nya kan memang bagus Pak, di bawah baku mutu yang sudah disyaratkan. Cuman kalau setelah kita teliti ternyata memang ada kandungan lain dan kita tidak tahu itu berbahaya atau tidaknya Pak, itu kan yang menjadi seperti topeng Pak. Ini kelihatannya baik, tapi dengan ada lakukan pengujian lebih lanjut. Memang secara parameter baku mutunya jelas Pak, di bawah baku mutu. Tapi kalau kita lakukan penelitian lebih lanjut, apakah nanti baik atau tidak? Kalau tidak ada kajian lebih lanjut itu akan tidak. Memang ada temukan kita ngambil salah atau pas pengujian ada salah sudah itu. Memang ya. Cuman memang saya belum dapat ini sih Pak, belum dapat apa bahannya itu kalau di alam subahnya jadi apa itu saya belum dapat Pak, masih cari itu memang belum ada Pak.
Saya masih mencoba ini berubahnya jadi apa atau terdegradasi dengan seperti apa. Ya, betul. Penurunan atau pengurangan. Iya, Pak. Ya. Ya. Oh, iya. Karena misalnya di tim dari hasil HPLC-nya ya, Pak. Biasanya seperti itu sih, Pak, dari hasil. Oh iya, Pak. Saya salah salah masukkan. 0,2. 0,0. Ya. Harusnya 0,05. Ya, lampiran 1. Ya, Pak, itu di halaman 28, 29, 28. Memang harusnya 0,0. 0,00.
Dari lab sih Pak sebenarnya. Ya dari saya pakai bantuan lab dari PT Gram Universitas. Dari perhitungannya, perhitungan kelimpahan. Yes. Baik, terima kasih Pak Zafron ya. Banyak sekali ya Mas Ardiansah masukan dan koreksi ya yang untuk apa perbaikan nanti. Sudah dicatat semuanya. Sudah Pak. Ya, baik berikutnya mungkin saya ya sebelum para pembimbing yang juga penguji. Ya, pertama selamat ya Saudara Ardiansah ya, yang sudah sampai pada tahap akhir dari studi Anda di Magister Ilmu Lingkungan. Jadi penelitian Anda ini tadi masukan dari Pak Zafron banyak sekali ya. Saya setuju ya dengan Pak Zafron yang menyoroti bahwa tulisan Anda ini terlalu singkat gitu ya. Singkatnya tidak apa-apa ya sebelumnya, singkat. Tapi ini saya lihat dicampur aduk begitu ya. Sehingga kemudian cara penulisan itu juga dimasukkan semua dalam satu paragraf begitu ya. Misalnya antara variabel ya, variabel penelitian itu kan masuk dalam metodologi ya. Kemudian dicampur dengan alat dan prosedur
pengumpulan data itu dalam satu subbab itu kan ini poin 3.3 itu ya, variabel, alat dan prosedur pengumpulan data, sehingga ini menjadi rancu begitu, agak membingungkan gitu. Nah, saya usulkan itu untuk dipisah-pisah ya. 3.3 itu variabel penelitian begitu kan. Nah, variabel penelitian itu meliputi variabel independennya apa, variabel dependennya apa, ya kan? Kan begitu kan jelas itu ya. Kemudian poin 3.4, alat-alat penelitian itu apa saja yang digunakan. Itu masuk subbab sendiri begitu kan. Kemudian 3.5, pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian itu kan ada sebetulnya penentuan lokasi penelitian, ya kan? Penentuan lokasi penelitian itu metodenya apa? Apakah berdasarkan pertimbangan purposive sampling lokasinya. Kemudian setelah penentuan lokasi itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu kan ada data primer, ada data sekunder. Ya. Jadi itu diuraikan satu persatu sehingga jelas begitu. Ya. Nah, selanjutnya juga eh, metode ini kan ini metode lapangan ya, tidak, labnya itu hanya analisis ya, tidak melakukan uji toksikologi apa itu kan tidak ya, tidak kan. Ya berarti kan Anda sampling di lapangan itu apa saja yang diambil tadi ya, pengumpulan data itu apa saja, apakah hanya air sungai yang kemudian Anda analisis kandungan amoksisilin ya, seperti itu. Itu nanti masuk dalam pengumpulan data itu tadi. Nah, setelah itu kan data yang dikumpulkan itu kan dianalisis, masuk dianalisis data. Itu juga ini Anda tulis surat hanya satu paragraf itu. Padahal Anda ada PEC, ada menganalisis atau menghitung PEC, kemudian menghitung PNEC, ya lah. Kemudian race question menghitung juga. Kemudian IP, indeks pencemar, itu nggak bisa Anda masuk dalam satu paragraf gitu. Karena masing-masing punya rumus. PEC-nya itu rumusnya apa coba? Nggak ada di penelitian Anda, di tulisan Anda nggak ada itu PEC itu. Iyalah. Nah kalau begitu apa PEC itu? Kalau belum ditulis. Iyalah, iya apa itu? Tahu nggak PEC apa rumusnya? Ya makanya kan, jadi Anda menulis itu harus step by step ya. Apa yang dianalisis, rumusnya apa, sehingga kita bisa merunut ya. Kalau PNEC ini ketemu 0,00078 miligram per liter ini nilai apa ini? Apa default, apa dihitung PNEC ini?
PEC itu singkatannya apa? Predicted environmental concentration. Ya, itu apa? Apakah itu Anda mengukur, menganalisis air mengandung antibiotik itu masuk PEC? Residu di air itu PEC. Betul. Nah, kalau itu betul, coba lihat hasil Anda. Hasil Anda di halaman 16 itu tabel 4.2. Ya, apa itu? Hasil analisa konsentrasi amoksilin setiap stasiun. Apakah itu sama dengan PEC? Kalau Anda tadi mengatakan eh, apa residu di air itu, apakah itu PEC? Bukan, kan atau iya, atau PEC? PEC. Nah, kalau itu Anda lihat di halaman 18, tabel 4.5. Itu apa? PEC-nya berapa itu misalnya S di stasiun 1. Ya, itu PEC. Kemudian Anda kembali ke tabel 42. Itu di stasiun 1. Berapa itu? Nah, yang benar yang mana yang PEC-nya? Nah, ya, makanya kan berarti kan PEC itu ada rumusnya. Dari Anda menganalisis di air, jatuh ke sampai ke PEC itu kan berarti ada formula, ada rumus. Nah, itu apa rumusnya sehingga dari lebih kecil dari 0,05 menjadi lebih kecil dari 0,00001. Ya, toh? Nah, itu nanti Anda harus apa jelaskan di dalam baik di dalam metode sehingga ketemu hasil PEC itu ya. Kemudian demikian juga PNSC predicted no effect concentration. Nah, PNSC itu dari mana ketemu 0,000078 itu? Apakah itu nilai yang diambil dari referensi? Apakah juga menghitung sendiri? Hmm? Menghitung sendiri? Saya ikutan di sini. Menghitung sendiri atau dari ngambil referensi? Ambil referensi Pak Dari Gao et al. Ya, berarti kan itu kan ngambil dari situ. Ya nanti kan makanya ini PNSC ini sudah dijelaskan. Cuman ini rancu begitu ya, campur-campur begitu sehingga ini perlu dipisah-pisah. Kemudian race question itu, race question itu rumusnya juga apa itu? PEC bagi PNEC, makanya harus ada rumus PEC-nya. Ya, kan. Kemudian indeks pencemaran itu juga rumusnya ada kan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan. Nah, ini hanya dijelaskan nilai CI dan LI dari hasil lab ini apa ya kan? Tidak jelas. Penguji itu eh, dianggap tahu semua tidak ya. Yang tahu semua itu Anda gitu ya. Penguji itu tidak tahu semua. Jadi mungkin harus perlu tahu ketika membaca itu ya. Makanya harus detail di dalam apa menulisnya itu.
Ya. Nah, sebetulnya apa sih eh, risk quotient itu? Hmm? Tingkat risiko dari pencemaran manusia. Tingkat risiko. Tingkat risiko terhadap apa? Terhadap cemaran zat zat kimianya di ekosistem. Zat kimianya apa? Amoksilin Amoksilin. Terhadap apa? terhadap lingkungan ekosistem Terhadap ekosistem atau terhadap manusia? terhadap manusia. Terhadap ekosistem atau manusia? Ekosistem dan manusia. Nah, ya yang Anda hitung ini untuk apa? Yang ini untuk ekosistem. Yang ini untuk Ekosistem. ekosistem. Untuk manusianya? Yang di mana? Enggak, enggak dimasukkan. Coba lihat tabel 4.5 itu. Itu RQ-nya untuk apa? Sistem pembangunan. Lah iya, kan Anda kan sudah nulis ya. Nah, sekarang di situ kan di tabel poin 4.5 itu kategori risikonya kan ada rendah, stasiun 2 sangat tinggi, dan rendah. Nah, itu kategori untuk ekosistem atau untuk manusia? Nah, O-nya itu apa? Sistem rendah atau tinggi dan nanti manusia juga. Nah, ya, yang Anda tulis ini untuk apa? Ya, Secara keseluruhan, Pak. secara keseluruhan. Soalnya kan Memang secara keseluruhan sama satu persatu beda. Hah? Nah, sekarang kalau yang untuk bioekosistem, ini kategorinya apa? Maksud tinggi. Yang di mana? Ini basic pembandingnya itu apa? Sehingga bisa mengkategorikan ini. referensi sih, Pak. Jadi yang Geo et al. Itu Nah ya, itu pembanding apa? Apa baku mutu kan? Biasanya pembandingnya kan baku mutu. betul. Baku mutunya siapa ini? Ini yang dari referensi sih, Pak. Di Indonesia, Pak. Jadi saya ngambil referensi Referensi dari yang apa? Referensi mana? Apakah Kanada? Apakah Netherlands? dari Cina, Pak, Apakah yang mana? Geo et al. Tadi. Dari Cina. Mm-mm. Terus ada satu tadi dari India ya. Yang India memang enggak saya ambil, Pak, karena yang India kan masih usulan. Ya. Ada data. Oh, berarti ini berarti baku mutu punya Cina. Ya. Untuk ekosistem atau untuk human? Ya, nanti coba di apa telisik lagi untuk apakah yang baku mutu Cina itu untuk ekosistem ataukah untuk human. Nah, kalau misalnya ini yang dari Cina untuk ekosistem ya berarti ini untuk ekosistem. Nanti yang humannya berarti ada baku mutu lagi. Kalau Cina punya ya mungkin cari juga untuk human di Cina itu sehingga apa namanya masing-masing punya pembanding gitu ya sehingga apa eh, beda. Kalau itu beda ya. Tapi kalau saya nggak tahu kalau baku mutu Cina itu berlaku dua-duanya ya saya juga nggak tahu. Makanya nanti di anu lagi apa itu lagi karena Indonesia belum punya ya. Harusnya ini Balai POM ya yang membuat ya. Ya, Balai POM karena ini apa obat ya antibiotik. Bukan bukan KLH, bukan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya KLH itu untuk
sedimen saja belum ada ya. Tuh. Jadi kita memang masih baku mutu itu masih kurang ya. Itu ya. Nah, kalau dilihat dari organisme perairan itu yang stasiun 2 dan 3 itu kan tinggi ya tadi ya, termasuk tinggi apa residunya termasuk tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kelimpahan relatifnya itu malah justru yang paling tinggi itu, stasiun 2 dan 3 itu. Itu kira-kira apa sebabnya? Ya toh, itu kan S2 itu kelimpahan relatif 78%, 84%. Mikro apa fitonya sama makrozoonya. S3 juga 66% sama 71%. Sementara yang residunya rendah itu malah 45, 55, di bawah itu 52, 48. Justru malah bagus toh. Kemungkinan ini karena areanya Pak, titik sampelnya itu memang limbah dari domestik atau rumah tangganya itu tinggi Pak. Jadi mungkin nutrien untuk makanan mereka itu juga tercukupi, jadi pertumbuhannya bisa tinggi. Itu seperti itu menurut Anda. Coba Anda hubungkan dengan residu antibiotik. Kalau itu ayam-ayam itu dikasih pakan caron popan itu ada antibiotiknya, jadi dia gemuk sehat. Ya. Kira-kira gimana? Mungkin gitu atau tidak? Ya, bisa itu gimana? Bisa jadi pertumbuhan mereka itu tinggi karena memang mereka rentan terhadap penyakit itu. Rentan terhadap Akibat penyakit. dari residu amoxicillin. Ya, berarti Pertumbuhannya bisa lebih baik lebih baik karena adanya amoxicillin itu. adanya amoxicillin ya. Ya kemungkinan ini kemungkinan ya. Menurut saya kemungkinannya begitu. Jadi kalau itu menjadi seperti itu nanti yang timbul bisa resistensi juga itu ya bahaya. Ini tumbuh seperti menumbuhkan ayam leghorn itu ya. Disuntik pakai antibiotik di makanannya dimasukkan antibiotik sehingga dia bisa lebih tahan begitu ya terhadap mikroba bakteri. Kemungkinan loh ini kalau logika saya saja begitu. Jadi itu ya mungkin dari saya Mas Ardiansah. Mungkin nanti yang baik berikutnya monggo Pak Budi Wasito.
Iya, Pak. Iya. Satu paragraf. Oh, ya, rekomendasi yang dari saya belum. Pak Bambang sampaikan tadi harusnya kan ke BPOM, Pak. Mungkin nanti saya juga coba lihat yang di BPOM sudah ada peraturan terkait itu belum. Nanti saya update ya. Iya, ya, Bang. Harusnya belum ada. Saya, belum. Nanti coba saya cek lagi, Pak. Setahu saya belum. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, membulat. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi Warsito atas masukannya ya. Mohon diperhatikan Mas Ardian saya.
Baik, terakhir untuk pembimbing pertama dan juga penguji, monggo Prof. Tri. Waktu itu silahkan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Emang agak lama sih Bu pas itu. Heeh. Sudah lama banget. Iya, iya Ibu juga pas itu kan nggak di Semarang kalau nggak salah. Iya, 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 cuman memang agak lama itu karena kerjaan saya yang nggak bisa ini. Ya, ya, ya. Oh ya, balik. Tentang baku mutu air limbah. Iya, baik. Iya. Iya. Terus tahu. Iya, iya. Hmm.
meneliti apa kandungan oksigen. Berubah. Pelatihan saya tahun 18 itu di Palembang, 2023 kemarin di Jakarta. Dunia yang sudah ada itu ya tadi di India, ya itu penelitiannya kan awal muncul di Cina dulu, terus India, sampaikan. Dari dapat dari ya kutipan-kutipan dari penelitian saya, referensinya. Oh, hijau dari tujuan yang saya lakukan. Oh, referensi untuk melakukan penelitian. Jadi lupa. Ya, ya. Enggak, ini harusnya di sama sini. Oh, ini harusnya di hasil. Hasil. Masuknya syarat.
Nggak ada. Si ya, harusnya bentuk dulu. Mas, enggak baik. Demam ringan harus. Ya.
S2. Ya. Masukan dari Pak Jeffrey tadi ini ada hubungannya sama muslim atau tidak? Referensi. Ya, saya masuk. Ya, sebenarnya sih 6 saya masukkan. Secepatnya. Ya, baik. Ya,
Ya. Baik, terima kasih Prof. Tri atas masukannya dan ya beberapa pertanyaan tadi ya. Kira-kira tadi apa Anda menjawab dengan benar atau tidak? Tidak, malah mengakui sendiri tidak. Ini pasti. Ya, baik mungkin dari para penguji masih ada tambahan. Monggo Pak Jafron. Baik, dari Pak Budi cukup, ya. Prof. Tri cukup. Ya, baik. Kalau begitu kita menuju sesi ketiga penentuan untuk apa penilaian. Saya persilahkan Mas Ardiansa untuk keluar sebentar. Ya.